Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anastasia Casanumdipta dari Prodi Pendidikan Seni Rupa dengan NIM 12066222073. Hari ini saya akan membahas mengenai ketidaksetaraan gender dalam lingkup pendidikan. Yang akan saya bahas pada hari ini, yang pertama apa itu kesetaraan dan ketidaksetaraan gender, yang kedua apa itu pendidikan, yang ketiga realitas ketidaksetaraan gender serta dampaknya dalam lingkup pendidikan, dan yang terakhir upaya meminimalisir ketidaksetaraan gender. Sebelum masuk ke materi pada hari ini, saya akan mengambil sedikit kutipan dari Plato The Republic. If women are expected to do the same work as men, we must teach them the same things. Saya sangat menyukai kutipan ini karena masih sangat berkesinambungan dengan materi yang saya ambil, yaitu mengenai kesetaraan dalam lingkup pendidikan. Pertama, kita akan membahas mengenai kesetaraan dan ketidaksetaraan gender. Yang pertama, apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender merupakan suatu bentuk di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak serta kebebasan yang sama untuk memiliki cita-cita dan karir apapun tanpa adanya diskriminasi. Kesetaraan gender ini memiliki sifat yang memerdekakan dan juga memberdayakan kedua gender, yaitu perempuan dan laki-laki, karena kedua gender pada akhirnya bisa tumbuh untuk mengeksplor segala minat dan bakat yang mereka miliki untuk mencapai segala cita-cita dan juga pendidikan yang ingin mereka anyam tanpa adanya diskriminasi, sehingga segala minat dan bakat yang mereka miliki dapat bertumbuh secara maksimal. Lalu apa itu ketidaksetaraan gender? Ketidaksetaraan gender merupakan keterbalikan dari kesetaraan gender, di mana pria dan wanita tidaklah setara dan gender berdampak pada pengalaman hidup seseorang. Dalam ketidaksetaraan gender memiliki kecenderungan di mana laki-laki merupakan sosok yang dominan dan lebih dominan dibandingkan perempuan. Oleh sebab itu, ketidaksetaraan gender sifat dari ketidaksetaraan gender ini kita sering menemukan bahwa perempuan pada akhirnya menjadi tidak diberdayakan dan laki-laki pada akhirnya yang banyak memimpin kegiatan-kegiatan seperti politik, sosial, dan juga budaya. Lalu, dampak dari ketidaksetaraan gender ini cenderung negatif karena pada akhirnya tidak memberdayakan kedua jenis gender. Yang pertama, mengapa tidak memberdayakan wanita? Karena perempuan pada akhirnya didiskriminasi dan tidak diekspektasikan untuk bisa menjadi lebih dari laki-laki, di mana perempuan pada akhirnya hanya berakhir menjadi seorang ibu rumah tangga yang harus mengurus anak dan juga membersihkan rumah saja. Sayangnya ini merupakan suatu kultur zaman nenek dan juga kakek kita. Namun sayangnya bahkan hingga zaman modern hingga pada saat seperti ini pun pemahaman bahwa perempuan tidak boleh lebih tinggi dari laki-laki, pemahaman bahwa perempuan pada akhirnya akan berakhir di dapur saja, itu masih saja berkembang di dalam lingkup masyarakat dan juga society kita. Lalu untuk laki-laki diekspektasikan untuk selalu memimpin, yaitu laki-laki diekspektasikan untuk menjadi macho dan laki-laki diekspektasikan untuk memiliki pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya tidak bersifat feminim seperti menjahit, seperti memasak, dan lain sebagainya. Diskriminasi dan juga ketidaksetaraan gender ini pada akhirnya membahayakan kedua belah pihak, yaitu pihak perempuan dan juga laki-laki, karena pada akhirnya tidak memerdekakan dan juga tidak memberdayakan pihak perempuan dan laki-laki, pihak kedua gender, sehingga segala minat dan bakat yang mereka miliki tidak berjalan secara maksimal. Lalu undang-undang yang merujuk kepada kesetaraan gender ada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Dan sebenarnya masih banyak pasal-pasal lainnya yang tidak saya muat dalam PPT saya pada hari ini. Namun sayangnya undang-undang yang kita miliki ini masih belum ada yang benar-benar memayungi mengenai kesetaraan gender. Pada akhirnya undang-undang yang kita miliki ini belum ada yang komprehensif yang mengatur mengenai bagaimana kesetaraan dan bentuk ketidaksetaraan gender serta aturan-aturan yang seharusnya ada namun pada akhirnya masih belum ada. Berikutnya kita akan membahas mengenai pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran ataupun penelitian. Tujuan dari pendidikan ini membimbing manusia pada kedewasaan serta bertanggung jawab secara susila. Pendidikan ini memiliki peran yang sangat krusial terutama dalam perkembangan serta pertumbuhan seorang individu, karena pada akhirnya lingkungan pendidikan ini merupakan lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga di mana seorang individu dapat tumbuh, di mana hal ini akan sangat menentukan pada akhirnya akan menjadi apa seorang anak ini. Berikutnya, pendidikan di Indonesia ini memiliki 3 jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan juga informal, dan terbagi menjadi jenjang sekolah dini yang biasa kita kenal seperti TK atau PAUD, dan sekolah dasar. Sekolah dasar merupakan yang biasa kita kenal SD, dan sekolah menengah yang terbagi lagi menjadi 2, yaitu sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah akhir, serta jajaran-jajaran seperti SMK dan lain sebagainya. Dan juga yang terakhir ada sekolah tinggi yang biasa kita kenal seperti universitas dan juga institut. Berikutnya, realitas ketidaksetaraan gender dalam lingkup pendidikan. Baik pendidikan yang seperti kita telah bahas sebelumnya, pendidikan dan juga lingkungan pendidikan seharusnya menjadi lingkungan yang memerdekakan seorang individu tanpa adanya diskriminasi. Seharusnya menjadi lingkungan yang bebas diskriminasi, di mana seorang anak dapat tumbuh dan berkembang secara aman, sekali lagi tanpa adanya tekanan-tekanan dari luar yang dapat membebani mereka untuk bertumbuh dan juga berkembang. Namun sayangnya dalam lingkungan pendidikan, realitasnya yang terjadi adalah lingkungan pendidikan pada akhirnya belum ramah terhadap perbedaan atau orang-orang yang berbeda. Pada akhirnya kaum gender minoritas seperti perempuan dapat saja mendapatkan diskriminasi serta bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender lainnya. Begitu pula dengan laki-laki. Dalam lingkungan pendidikan yang belum ramah terhadap perbedaan, laki-laki yang cenderung memiliki sifat lebih feminim bisa saja mendapatkan diskriminasi. Begitu juga dengan perempuan yang cenderung memiliki energi yang lebih maskulin, yang lebih memiliki maskulinitas, cenderung juga mendapatkan diskriminasi. Diskriminasi ini merupakan suatu tindakan yang tidak memberdayakan. Pandangan-pandangan berbasiskan gender yang sebenarnya tidak menguntungkan keduanya, baik pria maupun wanita, harus diminimalisir, bahkan dihapuskan, karena jika terus berkembang dalam masyarakat akan berbahaya bagi kemanusiaan. Begitu pula dengan adanya diskriminasi ini merupakan cikal bakal dari bentuk ketidaksetaraan gender. Selanjutnya, kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual. Kekerasan seksual dan pelecehan seksual merupakan buah dari suatu bentuk ketidaksetaraan gender, karena
kecenderungan ketidaksetaraan gender yang menganggap salah satu gender, terutama perempuan, itu merupakan insan yang tidak berdaya dan juga insan yang lemah lembut, membuat gender yang lebih dominan melakukan hal yang biasanya sering kita temukan dalam kasus-kasus kekerasan seksual, melakukan tindak-tindak senonoh kepada gender yang dicap tidak berdaya. Berikut adalah survei yang saya buat dengan melibatkan 10 orang. 80% orang menyatakan pernah melihat dan mengalami ketidaksetaraan gender dalam lingkup pendidikan. Dan berikut adalah bentuk-bentuk diskriminasi ketidaksetaraan gender yang pernah mereka lihat. 5 diantaranya mengatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin dalam lingkup pendidikan, entah itu menjadi ketua OSIS, ketua ekskul, dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa saat mendapatkan sanksi, kecenderungan siswa yang laki-laki memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan para siswi. Lalu ketidaksetaraan gender dalam bentuk lainnya yakni kekerasan seksual. 40% orang pernah melihat dan mengalami kekerasan atau pelecehan seksual, 20% orang memilih untuk tidak menjawab, dan 40% lainnya tidak mengalami dalam lingkup pendidikan. Di sini saya memperbolehkan para responden untuk tidak menjawab bentuk kekerasan seksual, untuk pada akhirnya menghargai bentuk privasi dan juga keputusan mereka untuk tidak menyuarakan hal yang sensitif ini. Pada akhirnya yang menjawab ada 4 orang. Seorang guru menggoda murid perempuan hingga membuat mereka tidak nyaman. Kekerasan seksual yang pernah saya lihat sendiri ialah pelaku pelecehan seksual dihukum massal oleh sejumlah orang dengan ditelanjangi. Guru les bertingkah tidak senonoh terhadap muridnya. Guru agama lain meminta saya untuk pindah agama sebab dia ingin mengajari saya agama tersebut dengan alasan saya cantik dan saya tidak boleh menyanyikan hal tersebut. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup pendidikan yang sayangnya banyak ditemukan pelakunya merupakan dari pendidiknya sendiri. Oleh sebab itu sangat disayangkan karena lingkungan pendidikan ini seharusnya menjadi lingkungan yang aman di mana para peserta didik dapat tumbuh, namun malah menjadi awal tempat di mana diskriminasi, di mana trauma, di mana bentuk-bentuk menormalisasi tindak patriarkis dan juga setara gender dimulai. Baik, berikutnya dampak dari ketidaksetaraan gender dalam lingkup pendidikan. Yang pertama, dapat mempengaruhi performa peserta didik. Performa dalam hal ini yaitu performa dalam hal pendidikan, karena adanya pressure yang terdapat dari luar menyebabkan peserta didik cenderung menjadi tidak percaya diri, sehingga performa yang mereka miliki dalam melakukan suatu pembelajaran dapat menurun. Yang kedua, tidak memberdayakan peserta didik. Yang ketiga, pendidikan menjadi tidak merata. Lalu yang keempat, awal mula normalisasi ketidaksetaraan gender. Yang terakhir, munculnya bentuk-bentuk kekerasan dan pelecehan seksual. Lalu upaya untuk meminimalisir. Yang pertama, seharusnya dibuat undang-undang yang komprehensif mengenai kesetaraan gender. Lalu yang kedua, bisa dengan membagikan awareness kepada para pendidik. Memberikan awareness kepada tenaga pendidikan merupakan suatu bentuk untuk
pada akhirnya dapat menyelamatkan dan juga memerdekakan para peserta didik, karena seorang pendidik merupakan seorang yang bertanggung jawab untuk mendidik para peserta didik. Bentuk-bentuk yang bisa dibagikan kepada para pendidik, bentuk-bentuk awareness yang dapat dibagikan kepada para pendidik, yakni memberikan pemahaman mengenai apa ya saja bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender, bagaimana menyikapi tindakan diskriminatif peserta didik terhadap teman sebayanya, lalu hal-hal krusial lainnya menyangkut kesetaraan gender. Lalu berikutnya, memberikan awareness kepada peserta didik. Siswa dan siswi juga perlu diberitahu kepada siapa mereka dapat melaporkan apabila mengalami atau menjadi saksi atas tindak diskriminatif gender, kekerasan, dan pelecehan seksual. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Berikut merupakan referensi-referensi yang saya ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.